Pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Pengertian sholat secara bahasa. Sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholat, yang berarti doa, atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, dengan bunyi seperti berikut. Artinya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun sholat secara istilah, dalam kitab Fathul Qorib. Artinya, dan secara istilah syara, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan, yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun sholat sendiri mempunyai waktu-waktu yang sudah ditentukan. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 103. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Pembagian waktu dalam sholat fardu. Zuhur ada 6 bagian waktu. 1. Waktu fadilah utama, yaitu awal waktu, kira-kira selama melakukan azan, wudhu, berpakaian, sholat qobliyahnya dan makan. 2. Waktu ikhtiar, yaitu dari selesai waktu fadilah, meskipun masuk bersamanya sampai tersisa waktu untuk melakukan sholat, hal ini menyamai waktu jawas yang nanti dijelaskan. Dari pendapat lain, waktu ikhtiar ialah sampai seperempat atau separuh waktu zuhur. 3. Waktu jawas, yaitu tersisa waktu cukup melaksanakan sholat. 4. Waktu haram, yaitu tersisa waktu tidak cukup melaksanakan sholat. 5. Waktu darurat, yaitu akhir waktu yang jika telah hilang larangan sholat, dan waktu masih tersisa kira-kira untuk takbiratul ikram atau lebih. 6. Waktu uzur, yaitu waktu asar, ini bagi orang yang melakukan jamak takhir. Asar ada 7 bagian waktu. 1. Waktu fadilah utama, yaitu awal waktu. 2. Waktu ikhtiar, yaitu waktu fadilah sampai terjadi bayang-bayang 2 kali lipat dari bendanya setelah tengah hari. 3. Waktu jawas tidak makruh, yaitu sampai terjadi mega kuning. 4. Waktu jawas makruh, sampai tersisa waktu cukup melaksanaan sholat. 5. Waktu haram, yaitu tersisa waktu tidak cukup untuk melaksanakan sholat. 6. Waktu darurat, yaitu akhir waktu yang ketika hilang larangan sholat, dan waktu masih tersisa kira-kira untuk takbiratul ikram atau lebih, maka wajib sholat, termasuk hal yang dilakukan sebelum sholat, karena itu satu paket sholat. 7. Waktu uzur, yaitu waktu zuhur, ini bagi orang yang melakukan jamak takdim. Maghrib ada 5 bagian waktu. 1. Awal waktu, yaitu mencakup waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawas yang tidak makruh. 2. Waktu jawas makruh, yaitu tersisa waktu cukup untuk melaksanakan sholat. 3. Waktu haram, yaitu tersisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat. 4. Waktu darurat, yaitu bagi orang yang hilang larangan sholat. 5. Waktu uzur, yaitu waktu isya, ini bagi orang yang melaksanakan jamak takhir. Isya ada 7 bagian waktu, sama seperti asar. 1. Waktu fadilah, yaitu waktu sekedar cukup melaksanakan sholat dan hal yang terkait dengan sholat, wudhu, dan lain-lain. 2. Waktu ikhtiar, yaitu sampai sepertiga malam. 3. Waktu jawas tidak makruh, yaitu sampai terbit fajar katsib. 4. Waktu jawas makruh, yaitu setelah terbit fajar awal fajar katsib, sampai waktu cukup untuk melaksanakan sholat. 5. Waktu haram, yaitu sampai tersisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat. 6. Waktu darurat, yaitu waktu yang pada saat hilang larangan sholat. 7. Waktu uzur, yaitu waktu maghrib, ini bagi orang yang melaksanakan jamak takdim. Subuh ada 6 bagian waktu.
1. Waktu fadilah, yaitu awal waktu. 2. Waktu ikhtiar, yaitu sampai terjadi mega kuning. 3. Waktu jawas tidak makruh, yaitu tersisa waktu sampai terbit mega merah, sebelum terbit matahari. 4. Waktu jawas makruh, yaitu sampai tersisa waktu cukup melaksanakan salat. 5. Waktu haram, yaitu sampai tersisa waktu yang tidak cukup melaksanakan sholat. 6. Waktu darurat, yaitu waktu bagi orang yang hilang larangan sholat. Keutamaan sholat di awal waktu. Banyak sekali hadis yang menuturkan keutamaan sholat di awal waktu, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang artinya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Aku Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada dua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Namun, di samping itu, sholat awal waktu juga mempunyai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh. Berikut Al-Fakir sajikan sekelumit keterangannya. Mengapa sholat sebaiknya dilakukan di awal waktu? Ternyata anjuran tersebut sangat luar biasa. Secara akademis, menurut para ahli, setiap perpindahan waktu sholat, bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam, dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan, psikologis, dan lainnya. Berikut ini kaitan antara sholat di awal waktu dengan kondisi alam. Waktu subuh. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda, yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid kelenjar gondok. Dalam ilmu fisiologi, tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rejeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh, akan menghadapi masalah rejeki dan komunikasi. Mengapa? Karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam, ketika roh dan jasad masih tertidur. Pada saat azan subuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan optimal. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita, terutama pada waktu ruku dan sujud. Waktu zuhur, alam berubah menguning, dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga punya pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang. Mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan sholat zuhur berulang kali, dapat menghadapi masalah dalam sistem pencernaan, serta berkurang keceriaannya. Waktu asyar, alam berubah lagi warnanya menjadi oranye. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap organ tubuh, yaitu prostat, rahim, ovarium, indung telur, dan testis yang merupakan sistem reproduksi secara keseluruhan. Warna oranye di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asyar dapat menurun daya kreativitasnya. Di samping itu, organ-organ reproduksi ini juga akan kehilangan tenaga positif dari warna alam tersebut. Waktu maghrib, warna alam kembali berubah menjadi merah. Sering pada waktu ini, kita mendengar banyak nasihat orang tua agar tidak berada di luar rumah. Nasihat tersebut ada benarnya, karena pada saat maghrib tiba, spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Pada waktu ini jin dan iblis amat bertenaga, karena mereka ikut bergetar dengan warna alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan sebaiknya berhenti sejenak, dan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Hal ini lebih baik dan lebih selamat, karena pada waktu ini banyak gangguan, atau terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, atau hampir sama, dan bisa menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu penglihatan kita. Waktu isya, pada waktu ini, warna alam berubah menjadi nila, dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu isya mempunyai rahasia ketenteraman dan kedamaian, yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Mereka yang sering ketinggalan isya, bisa sering merasa gelisah. Untuk itulah, ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan tubuh ini. Dengan tidur pada waktu itu, keadaan jiwa kita berada pada gelombang delta, dengan frekuensi di bawah 4 Hz, dan seluruh sistem tubuh memasuki waktu rehat. Selepas tengah malam, alam mulai bersinar kembali dengan warna-warna putih,
merah jambu dan ungu. Perubahan warna ini selaras dengan kelenjar pineal, sebuah kelenjar endokrin pada otak kelenjar pituitari. Talamus, struktur simetris garis tengah dalam otak, yang fungsinya mencakup sensasi menyampaikan, rasa khusus dan sinyal motor ke korteks cerebral, bersama dengan pengaturan kesadaran, tidur dan kewaspadaan, dan hipotalamus bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus, dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid, glukokortikoid, glukosa dan suhu. Maka sebaiknya kita bangun lagi pada waktu ini untuk mengerjakan sholat malam tahajud. Umat Islam sepatutnya bersyukur, karena telah dikaruniakan syariat sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika dilaksanakan sesuai aturan, maka secara tak sadar kita telah menyerap tenaga alam ini. Inilah hikmah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita. Sholat di awal waktu, insya Allah dapat membuat badan semakin sehat. Wallahu a'lam bishawab.